Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Buku yang kedua, kita juga singkat mengenai juga hospital ya, hospitality. Jadi mengenai di hotel ya, ini sekarang saya ambil buku namanya handbook dari Laundry ya. Laundry ini yang ngeluarin PSA, ini salah satu penerbit juga. Jadi nah, ini bukunya ya, Laundry Handbook. Jadi di sini kita ini dia TSA ini Textile Service Association. Namanya Textile Service Association. Apa ini namanya? Association Limited. Oh, yang ngeluarin ini CBI ini. Dari Inggris ya. Oke. Ini buku Laundry Handbook, isinya itu ada macam-macam ya. Isinya itu ada mengenai washing teknologi, introduction, kemudian standarnya, mengenai sorting, classification. Jadi kita betul-betul diberi knowledge mengenai apa yang kita harus kerjakan ketika kita mau mengoperasikan atau meneliti atau mengerjakan apa-apa yang berhubungan dengan laundry jangan di hotel saja, jadi semua lah ya. Kita kalau juga punya perusahaan laundry ya, kita mesti ngerti juga ada elemen of washing, kemudian mechanical action, case design. Jadi ini lengkap sekali ya. Saya pelajari juga ya. Jadi saya baca-baca lah, makanya saya nggak dibohongin lah sama orang-orang konsultan laundry. Kan kalau hotel kan memang punya konsultan laundry sendiri, punya kitchen konsultan sendiri. Jadi kita minimum kita tahu kalau ada yang tidak sesuai dengan standar ya, kita mungkin memberi saran ya. Jadi ini juga elemen of washing, kemudian desain wash processor, kemudian proses validation dan monitoring, bagaimana kita memvalidasi dan monitoring. Ada bleaching, kemudian arrangement for hospital linen. Jadi buat rumah sakit ya, ada juga disinfectionnya, ada auxiliary. Kemudian ada rewash, laundry utility, water recycling, kemudian troubleshootingnya, fault finding, yellowing kalau umpamanya barang-barang kita yang cuci itu menjadi kuning ya, terutama bintang 5 itu kan mereka selalu punya laundry sendiri ya, dan kualitasnya betul-betul isinya diperiksa betul-betul. Kemudian CBY, CBW extraction and tumble dryers, ironers, tunnel, finishing. Jadi semua yang berhubungan dengan laundry ada di sini. Kemudian juga ada pressing equipment. Jadi kalau kita punya, biasanya kalau personal baju personal kan kita pakai pressing equipment. Kemudian cost unitnya ada engineering, masalah engineering, steam table, steam pipe sizing. Jadi ini betul-betul handbook yang memang memberikan pedoman bagaimana kita memeriksa atau mereview sebuah laundry, desain laundry ya. Kalau kita kan nggak perlu jadi laundry designer kan sudah ada sendiri, cuman kita wajib mengetahui bahwa apa yang didesain oleh pada laundry designer di hotel yang akan kita operasikan itu betul-betul compliant terhadap standar. Kemudian ada SE unit, SE prefixes, washing technology. Jadi banyaklah di sini ya.
Mungkin kalau dijelasin ya bisa panjang ceritanya nih, jadi kayak sekolah lagi. Ya ini standarnya ISO 9000 2000 ya apa terus apa standar EN 1465 mengenai tekstil, EN 37 mengenai surgical drapes ya mengenai rumah sakit nih, kemudian tekstil EN 13569 ISO 159 itu mengenai tekstil. Jadi semua tuh ini beritu standar institution ya, control details BSI. Jadi semua ada lengkap ya mengenai jelas ya, workwear, komersial, jadi healthcare, spesial kategori. Jadi kalau ini apa mah udah bisa jadi laundry consultant. Oke, jadi kenapa buku ini saya perlukan, yaitu karena saya bekerja di hospitality industry, jadi saya wajib mengetahui apakah ketika serah terima dari sebuah hotel baru itu sistem laundry-nya itu compliant terhadap standar desain ya. Itu ada mechanical action. Nah, ini lengkap ya. Ini ada satu lagi nih buku yang lebih jadi saya ada 2 buku mengenai laundry, ada mengenai kitchen, ini chemical action, dissolving. Semuanya ini mengenai temperatur, suspension and prevention of redeposition. Ya, nah ini semuanya ini berapa sampai 145 halaman ya. Jadi kita lewat saja ya. Jadi kemudian ada pur finish mengenai klasifikasinya rewash. Nah, hasilnya kalau jelek, nah ini dia ada beberapa tabel ya. Ini cool down, kemudian ini beberapa tabel ini mengenai washing process, decision sequence. Nah ini juga kita harus mengerti mengenai ini. Ada maksimum 40 derajat, suhunya itu woolen, delicate, HTN matte, kemudian maksimum yang 60 derajat, cotton. Jadi nggak sembarangan aja kita main cemplung-cemplungin itu nanti rusak semuanya ya. Jadi kita wajib mengetahui mengenai standar suhu dan linennya apa yang dipakai. Kemudian washingnya ada 7 sampai 12 menit, wash 2 itu 5 sampai 6 menit ya, dan banyak macam lah ya. Jadi ini sini ada ya. Saya udah lupa ingat nih, dulu sih seneng waktu masih baru-baru ya, masih semangat, masih muda. Sekarang mah udah tua ya, lupa ingat lah. Nah, jadi tabel-tabel ini banyak dan kita mesti betul-betul diterapkan dan dicek ya. Apalagi nah ini mengenai test date-nya ya. Nah, ini apa ini? Strength of hydrogen peroxide. Nah, ini chemical ya buat hydrogen peroxide itu buat pemutih ya kalau nggak salah ya. Bleaching, sodium hipoklorit ya, berapa kadarnya, apa yang harus dicek, suhunya berapa, ini betul-betul jadi untuk ini bisa pengetahuan juga buat laundry manager ya. Laundry manager itu betul-betul harus tahu nih mengenai, kalau enggak bisa hidrogen peroxide itu 100 sampai 200 ppm, temperatur range-nya berapa nih? 74 ya. Oke. Kemudian pH range-nya 10 sampai 11, alkalinity-nya 1 sampai 4 gram per liter. Ya, 71 sampai 80 derajat. Nah, ini wajib nih laundry manager itu mengetahui supaya betul-betul laundry-nya itu efisien dan berjalan dengan baik ya. Ini semua buku-buku ini apa nih? Utility needed for washing. Nah, laundry heat energy washing machine, kilo steam 1 kilo washing machine, washer extractor 1 kilo steam kilogram per work, CBW 0,5, jadi CBW itu lebih hemat ya. Oke, ini wajib, jadi memang laundry itu kita wajib memasang meter ya di laundry itu, mesin laundrynya, jadi tidak salah satu, tapi untuk
laundry sendiri kita mesti punya meter air, kemudian meter gas, meter steam, dan meter listrik. Sehingga kita tahu bahwa laundry production ini 1 kilonya ngabisin listrik berapa kWh, ya kan? Kemudian berapa steam per production per kilo, berapa air production per kilonya ya. Jadi ini ada nih water consumption machine process type, water washer extractor nomor recovery liter 25 sampai 25 liter per kilo. Nah ini kita harus compliant ini. Kalau ada yang beda atau anomali, nah kita mesti cek di mana ini, jangan-jangan orang-orang laundry-nya ya. Nah ini effluent charge-nya, ada rumusnya ya. Jadi ini memang kita betul-betul mesti mengetahui ada water recycling. Itu banyak ya. Saya juga lupa nih. Udah berapa tahun nih ini buku ini. Karena masih bagus. Nah ini mengenai CBW ya, by point of production ekonominya. Jadi bagus lah. Ya, ini tips for efficient process management. Ini buku dari. Nah ini conventional dryer cage ya. Ini radial. Nah ini cage with axial airflow. Nah, macam-macam lah. Nah, jadi kita tinggal ini apa nih? Ini moisture removal by vacuum ya. Ini mengenai supportnya ya air inner spring. Nah ini juga kadang-kadang kalau kita salah-salah naruh ini, karena dia biasanya kan ada di bawah, itu bisa vibrate ya. Kalau dia digantung dia di bawah, ketika dia ekstrak itu mesin-mesin tumbler itu bisa bikin bergetar ya, dan itu kadang-kadang mengganggu kalau dia sampai construction vibration constructionnya dari lantai itu langsung ke kolom, dia langsung ke atas. Jadi itu juga harus menjadi perhatian dari bagaimana kita mengelola memasang alat-alat laundry itu sesuai dengan standar. Itu pour bed coverage. Nah, ini apa nih? Feeding aid. Nah, lupa ini apa yang checklist for tunnel finishing tuning. Ya ini tabel apa nih? Ini jadi steam tables ya, contoh saja steam tables. Kalau kita menggunakan flatwork kan, flatwork ironer itu kan kita pemanasan pakai steam ya. Dulu saya sih pakai, nggak tahu sekarang mungkin juga masih pakai steam atau pakai, karena steam itu bagus ya, kering ya. Atau sekarang masih pakai listrik. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi apakah mereka itu efisien nggak menggunakan flatwork ironernya itu? Kita mesti lihat dari manuals ya. Jangan-jangan orang laundry-nya ini nggak careless sehingga boros ya. Dan itu membuat energinya naik, dan itu sangat membuat dampak dari operasional ya. Nanti profit and loss-nya nanti kita ini ada tabel dari steam table. Oke. Nah ini apa nih? Color code bands are shown British standard. Ini mengenai standar British. Ada color ini mengenai tekanannya, kemudian warnanya apa. Oke. Oke. Ini maksimum recommended illumination. Nah ini juga penting ya. Ini tempat orang kerja di laundry ini juga penting mengenai illumination, kemudian ventilasi itu penting. Tadi ada nggak ya ventilasi? Harusnya ada berapa air change per hour ya, supaya orang itu kerjanya benar dan rapi dan senang dia ya. Ini ada nih, ini dia tabel minimum illumination in laundry ya, di mana daerah-daerahnya ada inspection area tuh 500 lux ya, kemudian spotting 500, sewing kalau ada yang jahit-jahit, finishing 300 atau 300 sampai 500 ya. Jadi ini adalah salah satu standar. Jadi mana standar ventilationnya mestinya ada apa nih?
Oh ini mah conversion unit ya, dari imperial ke matrix ya. Ada ini mesinnya apa, ventilation, heat, power, temperatur, kemudian ini tenang ya, kita cari nih yang ventilation ini kayak ada nih di sini apa di buku yang lain ya. Kalau nggak salah 40 air change per hour laundry itu ya, kemudian suhunya itu ambient ya, yang harus ada spot cooling. Di daerah-daerah panas itu, karena memang panas ya, itu kita perlu memberikan spot cooling kepada para operator ya, supaya mereka itu boiler plan-nya ini mana cari yang lain, pressure loss nanti kita cari ya. Oke, ini salah satu laundry. Saya cari lagi buku yang berhubungan dengan laundry. Nah ini ya, ini ada lagi, ini saya ganti. Nah ini satu lagi nih, ini laundry lagi, mengenai laundry. Nah ini namanya Laundry and Linen Services Planning Design. Nah ini dari CSR, Building and Consultant Technology. Ini saya beli juga ya. Oke, ini Fabric Research dari UK ya, mereka dari UK. Laundry Planning Design and Operation. Nah ini sampai ke desain, ini tahun berapa nih? 1995. Oh iya, saya masih di hotel. Ya mulai dari apa nih ya, isinya ya, content linen service, control of linen, super tech, terus kemudian linen handling at hospital level and the avoidance of infection. Gimana kita menghindari infeksi ya, kemudian linen handling, laundry at level and advantage of infection, kemudian sizing, gimana kita menentukan besarnya laundry, estimating calculated dry weight ya, kemudian equipment ini lebih lengkap dari yang tadi ya, tadi cukup lengkap ya, ini juga lengkap. Jadi makanya saya beli dua ini supaya kita ada comparing ya, ada perbandingan. Kita mau pakai yang mana nih, laundry design, space requirement. Nah, kadang-kadang kita sering mengabaikan space requirement ya, harusnya sehingga laundry yang harusnya luasnya besar atau sempit, jarak-jaraknya pendek, akhirnya mengakibatkan akibatnya nggak nyaman buat para karyawan laundry. Akibat nggak nyaman itu nanti kualitasnya juga menjadi jelek ya. Jadi jangan disalahkan bahwa kualitas mereka itu nggak bagus, itu karena mereka merasa nggak nyaman kerja di laundry panas, kemudian air change per hour-nya kurang ya, gitu. Itu yang menyebabkan jadi kita jangan nyalain orang dulu, tapi padahal betulnya sarana yang diperlukan itu tidak sempurna ya. The space requirement, laundry design, banyak banget. Ada reception, storage, classification, marking, and soiled linen. Basic requirement for boot washing requirement, technique of washing, caranya kita washing, diajarin nih. For producing white, clean work and quality control, laundry cost, dan method of reducing. Nah ini dikasih tahu nih gimana cost laundry-nya, kemudian gimana cara kita menghemat laundry. Oke, coba kita lihat dalamnya apa sih ini orang-orangnya nih. Ini introduction-nya pula. Ini dari mana? Ekra Handbook. Nah, ini sih narasi semuanya mengenai preface, standarisasi, linen handling at hospital level. Nah, sini nih. Memang mesti dibaca. Saya senangnya sih melihat tabel aja. Temperatur, minimum time, excluding mixing time. Ini apa nih? Oke. 65 derajat 10 menit, 70 derajat 3 menit. Ini mengenai infection. Ini pasti wajib baca nih kalau teman-teman yang mau. Nah ini suggested train average weight article donated weekly per bed. Ini rumah sakit juga nih. Laundering for various health care. Nah, ini buat rumah sakit ya. Ini kronik. Ini buat orang-orang penyakitnya ya, community hospital,
range of normal kilogram per week. Nah, ini. Oke. Kemudian ini range of dry weight of selected item. Nah, ini beratnya ya. Beratnya masing-masing material ya. Ada apron tuh beratnya berapa. Kemudian blanket cover berapa ya kan. Kemudian ini semua blanket, selimut tuh beratnya berapa. Ini ada standar-standar. Kemudian sehingga nanti kita bisa tahu bahwa produksinya berapa kilo. Total weight of sale article process annual within instrument kilo, jadi berapa produksinya per tahun. Ini isometric state loading washing machine ya, ini kayak tumbler lah. Nah, ini ada nih ya, cost comparison between using existing site loader and new continuous batch washing system. Nah, ini perbedaannya ya, loading, kemudian extraction, convey, kilowattnya bedanya. Jadi buat kita memilih kita mau pakai mesin apa sih, nah gitu ya. Jadi tinggal kita duitnya ada berapa. Nah ini yang isometric load continuous batching ya, washingnya yang modelnya CBW nih, jadi dia langsung satu tuh sampai keluar nanti ya, sampai dia ke ekstraktor press, kemudian kontrol, kemudian sampai dia jadi ya, jadi dia nggak pakai ini, jadi langsung namanya continuous batching washing, CBW ya. Ini model baru, cuman yang memang jarang kali di sini ya. Ini yang buat laundry yang besar-besar lah. Mungkin kayak di Las Vegas ya. Kalau hotel kamarnya 2.000, 3.000, nah mungkin pakai CW. Di hotel saya aja yang di Mulia itu biasa aja. Cuman kita punya waktu itu flat work ironernya yang terbesar dan tercepat ya waktu itu ya. Pertama kali di ini kita beli waktu itu. Yang lain lah. Oke, jadi cepat itu otomatis. Kemudian method of determining number of size equipment. Nah ini nentuin size-nya, ya, peak load-nya. Jadi kita harus tahu nih ya, peak load-nya berapa. Jadi ini kita harus diskusi dengan, kalau kita jadi konsultan laundry ya, kita harus tahu dari kamarnya berapa, jumlah kamarnya berapa, kemudian bucketnya berapa, luasnya, restorannya ada berapa, linennya berapa ya, tablecloth-nya berapa. Kita wajib tahu tuh supaya kita nanti bisa memperkirakan berapa sih load-nya yang perlu ya. Kemudian loading faktornya, occupancy rate-nya berapa, sehingga betul-betul besarnya laundry itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ada safety factor lah, jangan sampai jadi kalau pas-pasan gawat. Oke. Nah, ini laundry design ya. Jadi kita harus juga tahu mengenai masalah flow-nya ya, masalah flow daripada laundry tersebut ya, workflow arrangement, nah, kan? Reception, kemudian production, dispatch ya, gravity flow, ini gravity flow, U flow, jadi macam-macam ya. Ada straight flow jadi langsung, kemudian ada U flow, ada gravity flow dari atas ke bawah, ada gravity flow section. Ini macam-macam workflow arrangementnya. Itu kita juga harus memahami ya, tahulah. Ini gambarnya ya. Kita mesti lihat nih, ya, jangan sampai masuknya dari belakang, keluarnya dari depan, terbaik balik ya. Kayak lagu tak bola balik gitu. Nah, ini harus betul-betul minimum mendekati daripada guideline ya. Nanti dari aspek operation dia lebih produktif, lebih hemat. Kalau kita workflow-nya salah, mungkin itu juga nanti jadi berantakan gitu. Ya, jadi berantakan itu sistem daripada laundry ya. Oke, nah ini kan ini layout of 2 CW. Nah ini yang memang yang
tunnel itu ya. Jadi ini ya tunnelnya, ini langsung ya dia langsung jadi nih. Jadi orangnya ini menghemat tenaga nih. Ya cuman ya harus betul ya. Menghemat tenaga. Nah ini kita lihat nih. Ya. Flow-nya suggested layout for an on-site laundry servicing at hospital. Untuk ukuran 100 sampai 200 bed. Nah, ya, lihat nih. In-nya dari mana? Sorting dulu, ini. Sorting, nanti masuk troli, diukur bebannya, nanti masuk ke ekstraktor kan. Ke washing, ekstraktor. Nah, ini juga. Oke. Introduction of laundering. Nah, ini sih operasional. Reception, sorry. Nah, ini bagian operasional ya. Saya kalau baca sih bosen lah. Menyenangkan lihat table ya. Kalau table itu lebih enak. Tapi ini sih wajib dibaca ya. Kalau teman-teman punya hotel, kemudian mungkin memperdalam. Ini, kebanyakan narasi semua ya. Tabelnya sedikit, tapi tadi gambarnya oke ya. Ini laundry and linen service, tapi ini bagus ya. Laundry cost dan method of payment. Nah ini cost laundry, labor cost, kemudian textile cost, energy cost. Nah ini tabelnya ya, maintenance, cent per article, weight average for PPL Laundries ya, tahun 90 ya. Tapi kalau di sana kan gajinya nggak begitu beda-beda jauh ya, naiknya dikit-dikit ya. Ada indirect wage ya, semuanya. Nah, ini bisa sebagai pedoman. Kita nggak bisa ambil 10, tapi pedoman metodenya kita bisa pakai. Cara menghitungnya, angkanya mungkin beda karena gajinya orang Inggris mah, orang Melayu kan beda. Karena pakai pound, di sini pakai rupiah. Apalagi nanti rupiahnya dibikin jadi 1000, mungkin kecil lagi. Nah ini tabel-tabel mengenai laundry weight norms guide. Nah, ini pedoman ya. Ini hotel and motel, single room, normal norms for hotel, motel, hospital and nursing. Nah single room, hotel and motel 3,6 kilo room per day, 100% okupansi. 75% okupansi, ini buat single room ya, 2,7 room per day. Double room 5,44 per room per day. Ini mengenai laundry ya, production ya. Laundry production ya, kilonya ya. Nah, jadi ini bisa dipakai guideline ya, pedoman ya. Hitung-hitung lah berapa nanti costnya berapa, kemudian budgeting. Nah, ini semua tabelnya lengkap ya. Jadi bisa dipakai buat rumah. Ini building nomor kan dibikin nih buat bikin manualsnya, linen service, ini building norm guide. 1000 partikel per day, planning ya. Planning unit norms ya. Oke. Bisa dilihat lah CBW, tunnel washer. Nah ini yang tadi ya di mesin yang jadi langsung ini, jadi kayak gini ya gambarnya, langsung sampai ke press dia. Jadi mulai dari bersihin, hot wash, kontra water flow, kemudian ekstraktor, kemudian drying, kemudian sampai dia langsung ke langsung di selesai. Nah ini reference ya. Referensinya ada yang aja nih. Referensinya dari Brown, Graham, Process Design and Planning, British Code ISO 9000, Canadian Space. Dan jadi ini pedomannya dari standar-standar yang dipakai oleh buku ini ya. Ini bukunya adalah Laundry and Linen Service Planning and Design Operation. Yang ngeluarin CSR, Building and Construction Technology. Pretoria itu di Inggris ya.
di Amerika. Oke. Oh, South Africa ya, jadi Inggris lah ya, masih Commonwealth. Oke. Ini mengenai laundry, nanti kita lanjut yang lain ya. Begini laundry selesai tadi, mengenai general hospitality, kemudian laundry. Nanti kita lanjut lagi dengan apa ya, food service ya, food service ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.